High pressure, tekanan pada emosi yang tinggi yang menimbulkan kecemasan, nervous. Semua naik, kita nervous, aduh gimana bayarnya, aduh bagaimana menyelesaikannya, bagaimana membelinya, bagaimana mengadakannya, semua nervous. Ya, tentunya ya bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin punya karyawan di atas 10 orang, jelas ini high pressure. Ya, bagaimana menggajinya, bagaimana memberikan apresiasi dengan insentif kah, atau mungkin nanti ada strategi insentif tidak tetap kita mainkan kan gitu ya. High pressure ini sudah pasti kita alami semua. Kita pernah mengalami atau mungkin mungkin sekarang sedang mengalaminya. High pressure, nervous ya. Selain high pressure ada juga low pressure ya. Ini sudah mirip-mirip sedikit menyerah ya. Tekanan emosi yang rendah yang menimbulkan kebosanan, bored. Selalu begini, setiap hari selalu terjadi begini, sama saja, nggak akan berubah deh. Ya, sudah tidak ada semangat hingga akhirnya menimbulkan kebosanan. Ya, ini efek ya, seperti efek bola salju ini baru dua nih ya. High pressure and low pressure. Jangan sampai teman-teman semua mengelola di perusahaan ya, ini downshifting, terhentinya proses berpikir akibat high pressure atau low pressure pada emosi. Performance management bisa tercermin dari KPI, ada yang pakai OKR yang terupdate, ada balance scorecard, dan semuanya ya secara sederhana ya, bagaimana kita pentingnya mengukur kinerja dari perusahaan, dari teman-teman karyawan. Per bulan kah? Dengan KPI umumnya per bulan kah? Atau per 3 bulan? Bagaimana 6 bulan? Bagaimana 1 tahun? Ya. Sedikit juga perusahaan yang tidak menjalankan career planning. Wah, udah mentok nih. Mau bagaimana lagi? Gitu ya. Kalau ada yang viral disampaikan, wah kamu kalau kerja di perusahaan saya jangan lebih dari 3 tahun, harus keluar cari yang lebih baik. Ada yang viral seperti itu. Ya sedikit banyak aku setuju dengan kata-kata itu. Tapi sekali lagi ya, tergantung nanti industrinya apa. Employee relation ini penting. Walaupun cuma sekedar setiap Sabtu kita senam bersama, kita jogging ya di lingkungan kantor ya. Atau mungkin bisa juga di briefing pagi. Ya, berapa banyak di sini teman-teman di perusahaan yang briefing pagi kemudian berdoa untuk hari ini insya Allah akan lebih baik daripada hari kemarin. Berapa banyak? Ya, satu lagi situation management. Bagaimana kita mengelola, jangan sampai sewenang-wenang melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini fungsi HR. Satu lagi, ini kuanggap yang terpenting justru. Ya. Ini kuanggap yang terpenting, personal administration, bukan sekedar Excel, data karyawan, alamat, NIK, bla bla bla, itu bukan sekedar itu. Justru data itu dapat berbicara. Ya, dengan nanti cerminan HRIS, ya, software HRIS, Human Resource Information System, nanti kita akan berlatih untuk kemudian analis data atau data analis. Ini satu kemampuan yang teman-teman semua perlu tingkatkan. Dengan hanya melihat personal administration. Ya, kita bisa menentukan langkah berikutnya apa di tengah inflasi ini untuk bisa menjalankan framework HR ini. Problem solving, harapannya ada solve way out solution, ini ada beda ya. Ability to solve the problem. Solve ini pemecahan sumber masalah, ada kemudian pemecahan cara-cara pemecahan sumber masalah hingga pada solusi. Nanti akan terlatih. Ketika kita sadar kita punya pikiran, problem solving ini akan terus bergulir ya, nggak akan stuck kita nggak akan downshifting di tengah inflasi sekarang. Ya caranya communication more, ya make objective realize. Kita harus perlu banyak bicara, ungkapkan saja memang, tapi jangan lama-lama kalau kemudian meratap, sedih, aduh aku nggak perlu. Apalagi kita di sisi perusahaan harus tetap tegar, ya. Masa kita dicurhatin, kita malah jadi ikut sedih, bahkan lebih drakor ya. Ya kan? Tentunya tidak demikian. Tunjukkan sikap yang tegar. Ya, ibarat kita orang tua, anaknya sedih, orang tua jangan ikut. Ibaratnya seperti itu. Kan solve most problem, communication more. Ya, objective realize. Activate the subconscious, aktifkan kesadaran diri dengan positive language. Ya, bicara yang positif, bisa, mampu. Ya, bicara hal-hal yang sekarang dan terus diulang. Istilahnya ini afirmasi, present to persistent. Ini berafirmasi ke dalam diri, termasuk emotional control.